Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memiliki kesungguhan dan upaya yang serius untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan seluruh fasilitas yang hari ini melekat pada diri kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya, dan marilah kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk bahagia hidupnya, baik itu dunia dan akhirat. Dalam rangka mengejar kebahagiaan dunia, tidak jarang orang tua yang kemudian memiliki rencana-rencana terhadap anak-anaknya untuk menyekolahkan, untuk memilihkan tempat kerja yang terbaik, dalam rangka menjadikan anak-anaknya ini bahagia hidupnya. Demikian pula dengan sebuah instansi masyarakat ataupun lembaga manapun pasti menginginkan kebahagiaan menyelimuti kehidupannya. Sangat jarang sekali kita melihat dan mendapati orang-orang yang justru menginginkan kebalikannya, menginginkan kehidupan yang sengsara, menginginkan kehidupan yang penuh dengan kesulitan, yang pada akhirnya kehidupan itu akan mempersulit kehidupannya dan menjadikannya tidak memiliki cita-cita dalam kehidupan ini. Sebagai konsepnya, Allah memberikan tawaran jika sebuah penduduk negeri, jika sebuah masyarakat, jika sebuah keluarga menginginkan keberkahan hidup, maka tawaran Allah adalah mengikatnya dengan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sebuah penduduk negeri, penduduknya ini beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan
pintu keberkahan yang berasal dari langit dan dari bumi. Namun jika mereka mengingkarinya, mereka mendustakannya, maka keberkahan itu akan Allah cabut karena perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Syarat pertama adalah beriman. Beriman ini maknanya adalah percaya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut dan paling berhak disembah dalam kehidupan ini, dan meyakini bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini dan apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk rezeki-rezeki yang akan turun dari langit, termasuk rezeki-rezeki yang akan keluar dari bumi. Ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakininya dengan keyakinan yang sangat kuat, lalu diikuti dengan makna yang kedua, syarat yang kedua, yaitu bertakwa, yang memiliki makna khauf dan roja. Ada ketakutan ketika tidak sanggup menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka yang terjadi adalah siksa Allah dan siksa Allah yang sangat pedih. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa ini akan betul-betul memprioritaskan pola-pola kehidupannya sesuai dengan harapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman dan bertakwa ini bekerja jadi apapun, bekerja dimanapun, akan senantiasa mengingat dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dihasilkan dari pekerjaan itu akan barokah. Maka yang didapatinya sebagai rezeki akan mengalir menjadi rezeki-rezeki yang akan mengantarkan keluarganya ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tahu betul bahwa resiko yang ditimbulkan ketika mereka mendurhakai Allah, maka keberkahan demi keberkahan rezeki ini perlahan-perlahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 97 lanjutannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Lanjutannya 98. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ataukah apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisa Allah yang tidak terduga-duga, yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Dan lanjutannya ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari sisa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari sisa Allah selain orang-orang yang rugi. Kalau kemudian kita menjadikan diri kita dan orang-orang yang ada dalam komunitas itu, baik itu keluarga ataupun masyarakat, sama-sama memiliki semangat untuk beriman dan bertakwa, maka jaminan demi jaminan akan Allah berikan untuk keberkahan hidup kita. Orang-orang yang beriman akan diberikan pahala yang senantiasa mengalir seperti air. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah ia sangka-sangka. Dan sebaliknya, orang-orang yang jauh dari keimanan serta jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk keluarganya ataupun masyarakatnya, Allah akan cabut keberkahan itu. Allah akan jauhkan keberkahan itu, dan Allah akan datangkan siksaan demi siksaan di luar batas kemampuannya, di luar prediksinya, di luar apa yang ia rencanakan selama ini. Maka tidak jarang kita mendapati orang-orang yang dalam kehidupan ini yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah,
bergaulnya dengan orang-orang yang solih, maka kehidupannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya, anak-anaknya ditata sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaannya didekatkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkah, pekerjaan-pekerjaan yang semakin mengantarkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sebaliknya, orang-orang yang jauh dari keimanan, orang-orang yang jauh dari ketakwaan, bisa jadi hari ini dia kaya, mereka kaya, tapi mari kita saksikan apa yang Allah perbuat atas mereka. Di luar rencana, tiba-tiba harta bendanya hilang, tiba-tiba harta bendanya kebakaran, tiba-tiba harta bendanya kena bencana, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya, sesuatu itu sangatlah mudah bagi Allah. Allah menghendaki siapapun akan menjadi kaya, dengan mudah Allah akan jadikan kaya. Sebaliknya, Allah ketika menghendaki suatu urusan, suatu kaum, suatu keluarga itu rusak, hancur, maka dengan sangat mudah Allah menghancurkan keluarga-keluarga itu, masyarakat-masyarakat itu, dan komunitas-komunitas itu. Bahkan sebuah penduduk negeri dengan sangat mudahnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini adalah pilihan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah senantiasa berikan dua pilihan dalam kehidupan ini. Akankah kita memilih jalan fujur, jalan kemaksiatan yang semakin menyeret kita kepada lembah-lembah kemaksiatan dan jauh dari Allah, ataukah kita memilih jalan takwa yang semakin mendekatkan diri kita, keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita, bahkan negara kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian janjinya, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardi. Sungguh kata Allah, akan aku turunkan, akan aku buka pintu-pintu keberkahan yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa memilih jalan takwa. Seberat apapun itu, mesti kita meyakini, namun kita meyakini bahwa jalan takwa ini adalah jalan terbaik yang bisa kita tempuh dan kita pilih dalam kehidupan dunia yang fana ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah. Di sisa usia yang kita miliki ini, di tengah-tengah kita memiliki kesempatan untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang hari ini sedang melekat pada diri kita, yang kita tidak pernah tahu kapan fasilitas-fasilitas ini akan Allah ambil kembali. Maka selama fasilitas ini masih melekat pada diri kita, mari kita memiliki kesungguhan dan motivasi yang serius untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan jalan inilah kita akan bisa meraih kebahagiaan kehidupan dunia, lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang visioner, yang tidak hanya mementingkan kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan akhiratnya kelak. Maka keseimbangan ini perlu kita lakukan. Kaya di dunia harus, dan bahagia di akhirat wajib hukumnya. Oleh karena itu, semoga kita dan keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita, bahkan negara kita ini, semoga termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki kesungguhan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan turunkan keberkahan demi keberkahan atas rezeki-rezeki yang kita terima, rezeki-rezeki yang kita miliki dalam kehidupan ini. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Semoga membawa pencerahan, khususnya bagi yang menyampaikan, khususnya bagi para jamaah
yang hari ini hadir mengikuti sholat Jumat di Masjid Al-Mahdi Peruntas 3. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.